Yang kami hormati Bapak Dirjen Tanaman Pangan, kemudian juga para pakar, para narasumber dari berbagai instansi, kemudian juga Ketua Umum Kopitu Pak Yoyo beserta jajarannya. Terima kasih, kami sudah diundang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izin Pak Ibu Dirjen berhalangan hadir Pak Asikin, jadi meminta kami untuk mewakili. Baik, mungkin bisa screen share ya. Ya, baik. Jadi sesuai dengan Kopitu meminta kami untuk menyampaikan konsep rumah produksi terpadu sebagai upaya untuk penyeragaman standar kualitas produksi chip porang dan tepung porang. Next slide. Ya, tadi juga sudah banyak disampaikan ya oleh para pembicara sebelumnya bahwa porang ini mempunyai nilai yang sangat strategis. Baik dari sisi tanamannya, barusan juga disampaikan bahwa tanaman porang ini relatif mudah untuk ditanam, kemudian juga mempunyai potensi yang sangat besar sebagai produk pangan alternatif, juga mengandung glukomanan, kemudian tidak hanya untuk pangan tetapi juga aplikasinya dalam industri kosmetik, kemudian juga industri kimia. Dan kalau kita lihat sebenarnya permintaan global ekspor ini masih sangat potensial untuk kita raih. Next slide. Next. Kemudian arahan Bapak Presiden juga sudah cukup jelas bahwa bagaimana kita berupaya untuk meningkatkan nilai tambah dari olahan porang ini melalui antara lain adalah penguatan teknologi kepada para IKM pengolahan porang, di mana yang dikoordinir oleh Kemenko bidang perekonomian untuk menetapkan klaster-klaster untuk pengembangan porang ini. Dan juga tentunya bersama-sama dengan Kementerian Pertanian dari sisi bahan bakunya dan juga injeksi teknologi dari sisi industrinya. Next. Bapak Ibu sekalian, tentunya dalam kita mengembangkan suatu industri ya, termasuk dalamnya tentunya IKM, tentunya bahan baku ini kan menjadi penting, sehingga kami melihat di mana sih sentra-sentra dari produksi porang ini, yang luasannya kalau kita lihat di atas 500 hektar, ini tersebar di 8 provinsi. Ini kami dapat informasinya bersumber dari data Kementerian Pertanian tahun 2021 ya. Jadi kalau kita lihat, mungkin tadi sudah disampaikan juga ya, tapi kami melihatnya dari sisi bagaimana mendekatkan nanti sentra-sentra industri ini dengan sentra-sentra produksi bahan bakunya. Jadi kita lihat bahwa yang paling banyak memang adalah di Jawa Timur, kemudian yang pertama malah di NTT ya, di Nusa Tenggara Timur, luasannya ada 24.000 hektar, kemudian di Jawa Timur 14.000 hektar, kemudian juga di Jawa Tengah, dan selanjutnya menyebar di beberapa daerah lainnya. Nah tentunya dalam hal ini, kalau kita akan mengembangkan suatu industri, nah ini tentunya bagaimana kontinuitas dari bahan baku ini menjadi sangat penting. Nah inilah yang kita memang perlu melakukan koordinasi terus dengan Kementerian Pertanian tentunya, termasuk juga tidak hanya dari sisi jumlah ya, dari sisi kuantitas, juga kualitasnya seperti apa, dan juga kapan sih kira-kira akan dipanen. Itu kan karena ini perlu waktu juga ya, tadi disampaikan umurnya itu yang paling baik adalah 3 tahun seperti itu. Nah ini kan juga kita perlu mengetahui ya kapan ini akan dipanen, sehingga nanti tentunya tidak menjadi hambatan bagi industri olahannya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari pohon industrinya, memang industri tanaman porang ini cukup banyak ya turunannya. Next slide. Next. Lanjut ya. Ya. Nah, kita lihat bahwa porang ini tadi disampaikan ya menjadi tepung glukomanan, tapi memang yang pada saat ini yang paling banyak
diolah menjadi chips kan, chips kering, termasuk juga di dalamnya adalah tepung ya, tepung porang dalam bentuk pati dan serat. Jadi tepung porang. Kemudian seperti ini turunannya ya, jadi cukup banyak, ada 21 produk turunannya sebenarnya yang bisa diolah, yang tentunya makin kehilir nilai tambahnya itu akan semakin besar. Nah, kalau kita lihat memang pada saat ini kebanyakan diolah dalam bentuk chips kering ya, chips porang. Nah, dan kebanyakan juga memang karena ini banyak diolah oleh mungkin dari sisi petaninya ataupun dari industri masih IKM. Nah, ini yang kelihatannya memang masih belum mengikuti prinsip-prinsip keamanan pangan, sehingga ini kalau kita ekspor, nah ini sering menjadi kendala juga. Nah, ini mungkin kita perlu antisipasi juga, bagaimana bisa menghasilkan chips kering yang memenuhi chips porang ya, maksud kami, ataupun tepung porang yang memenuhi kaidah-kaidah keamanan pangan. Kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, next slide. Kalau kita lihat dari umbi porang kemudian diolah menjadi chips ya, chips porang dan tepung porang kemudian menjadi tepung glukomanan. Nah, ini tentunya makin kehilir, nilai tambahnya akan semakin besar dan tentu harga pasarnya juga semakin besar. Nah, untuk industri kecil yang dapat dilakukan oleh IKM, kalau kita lihat memang atau arah untuk pengembangan sentra-sentra IKM kita itu lebih kami melihatnya adalah yang lebih sangat memungkinkan adalah dari sisi membuat chips porang dan juga tepung porang. Kemudian kalau untuk tepung glukomanan, memang karena ini mempunyai teknologinya juga ya, jadi tepung porang ini yang perlu teknologi secara mekanis, kimiawi dan maupun enzimatis. Nah, ini mungkin lebih ke industri menengah dan juga industri besar gitu. Nah, juga memang yang menjadi salah satu yang perlu juga kita perhatikan dalam membuat tepung glukomanan ini juga adalah bagaimana mendapatkan bahan untuk ekstraksinya ya. Kan untuk ekstraksinya ini salah satunya adalah melalui menggunakan etanol. Nah, ini juga perlu kita lihat, sementara etanol ini saat ini juga merupakan produk yang impor. Nah, jadi kalau kita lihat memang yang memungkinkan adalah bagaimana untuk para IKM ya khususnya ya, adalah dalam bentuk chips maupun tepung porang. Tetapi memang yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menghasilkan chip ataupun tepung porang ini yang sesuai dengan standar mutu untuk ekspor. Kalau next slide, jadi kami mencoba untuk memetakan ya Bapak Ibu sekalian antara permasalahan kemudian upaya-upaya yang kami lakukan untuk di Gen IKMA ini. Kalau kita lihat bahwa pertama sistem keamanan pangan, sehingga kami akan mengupayakan bagaimana meningkatkan sistem keamanan ini melalui sertifikasi HACCP, kemudian juga untuk pengembangan ekosistem pengolahan porang ini ya, tentunya dengan perguruan tinggi dan praktisi tadi seperti dengan Pak Prof. Hadi Karya misalnya ya, untuk bagaimana sih untuk mengurangi kandungan oksalatnya. Kemudian juga dari sisi peningkatan sumber daya manusia dan peralatan melalui pengembangan sentra-sentra olahan porang melalui mekanisme dana alokasi khusus dan pendampingan bagi IKM pengolahan porang, juga meningkatkan teknologi dan kapasitas produksinya melalui program restrukturisasi mesin dan peralatan yang merupakan salah satu program yang ada di Kementerian Perindustrian. Kemudian tentunya juga adalah kita mendorong terus untuk IKM ini berinovasi, jadi kami juga punya program-program untuk mengakselerasi IKM yang punya inovasi-inovasi termasuk untuk menggunakan bahan baku lokal, dan juga promosi tentunya dalam upaya untuk meningkatkan pasar dari produk-produk IKM. Next.
Ya, lanjut ya. Ini untuk penetapan sentra. Jadi kami melakukan mengupayakan ya untuk pengolahan sentra secara terpadu ini melalui pengembangan sentra-sentra yang pembangunannya melalui dana alokasi khusus. Nah, tentunya yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana ketersediaan dan kontinuitas dari bahan baku, jaminannya, dan juga kemudian komitmen dari pemerintah daerah, karena untuk membangun sentra melalui dana alokasi khusus ini daerah harus memiliki pola pengembangan sentranya yang jelas, kemudian ada rencana strategisnya, kemudian bisnis plan-nya seperti apa, sehingga kita harapkan ini bisa sustain, bisa beroperasi dengan baik. Dan juga yang penting adalah ekosistem dari para pelaku pengolahan porang ini, mulai dari petaninya, kemudian dari pengelolaan sentranya, kemudian juga industri turunannya, termasuk eksportir ya, ini sebagai off-taker dari IKM pengolahan porang ini, dan tentunya bekerja sama dengan perguruan tinggi dan badan litbang. Next, mungkin sebentar satu lagi. Ya, ini konsepnya Bapak Ibu sekalian untuk pembangunannya melalui mekanisme dana alokasi khusus, di mana kita petakan dulu lokasinya. Jadi pada DAK untuk 2022 ini ada karena ini sudah ditentukan ya, lokasinya ini sudah ditentukan oleh dengan Bappenas bersama-sama, sehingga kami melihat di mana irisannya antara yang mendapatkan dana alokasi khusus dan tadi sentra-sentra produksi. Ada 3 lokasi yang memungkinkan yang kami lihat, yaitu di Lumajang, Tabanan, dan juga Simalungun. Nah, ini nanti kami perlu koordinasi juga baik dengan Bappenas, kemudian dengan Kementerian Pertanian, dan juga dengan pemerintah daerahnya. Kemudian di sini yang perlu juga adalah membangun ekosistem. Pemerintah daerah juga bagaimana membangun ekosistem yang melibatkan petani-petani, IKM, dan nanti pengelola sentranya, serta juga off-takernya, industri besar maupun eksportir, sehingga ada pola kemitraan yang clear ya, yang jelas antara petani dan industri. Nah, di sini yang kami garis merah-merah ini adalah proses produksi terpadunya di dalam sentra yang dibangun melalui dana alokasi khusus, di mana menurut kami ini di awalnya adalah melalui pembangunan IKM dalam bentuk chipsnya dulu ya, kemudian nanti di dalam sentra itu bisa dibangun gudang penerimaan porang, kemudian gedung produksi, sarana prasarana, mesin peralatan dan sebagainya ini bisa disediakan di sentra tersebut melalui dana alokasi khusus. Kemudian ada ruang penjemur, sehingga ini bisa mengurangi ya dari sisi keamanan pangannya, sehingga lebih terjamin. Kemudian juga gudang-gudang produksi. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa dibangun untuk sentra atau industri tempat produksi terpadu tersebut di dalam sentra. Kemudian sesudah itu mungkin secara bertahap baru kita bisa membangun tepung porang, karena kita juga kan perlu melihat secara bagaimana pasarnya itu juga kan. Nanti kalau sudah berjalan optimal, kemudian ini kita kawinkan ya, kita linkkan dengan eksportir maupun industri besar. Nah, ini sentra ini siapa yang mengelola? Ini dapat dikelola oleh UPT ya di daerah maupun oleh koperasi, dan tentunya di sini kita perlu terus melakukan pendampingan untuk adanya branding, hilirisasi produk porang, kemudian manajemen usaha dari sentra, kemudian penguatan sistem mutu dan kemasannya yang baik, juga traceability seandainya ada hal-hal yang ada komplain atau apa dari buyers dan sebagainya. Mungkin demikian Pak Asikin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Sri Yuniarti MSI atas penjelasannya yang berkaitan dengan pengembangan sentra ya, IKM pengolahan yang tentunya dikaitkan dengan rumah produksi. Integrasinya nanti terkait dengan penjaminan keamanan dan mutunya, Bu Sri barangkali juga bisa terintegrasi dengan rumah kemas. Seperti kami misalnya di Jogja punya rumah kemas untuk salad, untuk manis dan sebagainya. Karena problem di
RRT tadi adalah berkaitan dengan penjaminan keamanan dan mutu produk tadi, ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, fasilitasi dari Kementerian Industri itu melalui dana alokasi khusus yang DAK ini tentunya diarahkan untuk pembangunan fisik. Nah, untuk non fisiknya ini nanti bisa bekerjasama dengan daerah ya, Bu Sri ya. Kaitannya misalnya untuk pembinaan, pendampingan dan sebagainya. Saya kira itu ya, harus ada katakan kerjasama antara pusat dengan daerah. Terima kasih Bu Sri. I give you my heart.